Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidil awwalin wa akhirin khataman nabiyyin Muhammad bin Abdillahil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di pagi menjelang siang ini Allah kumpulkan kita di tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi, yakni Masjid Agung Al-Azhar yang penuh berkah ini, yang kita banggakan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang penuh barokah ini, Allah juga kumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak terlupa teriring kepada junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh adik keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang-orang dari umatnya memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pesan ayat yang tadi dibacakan oleh qari kita, oleh ustadz kita, bahwa dalam beramal itu tidak boleh menunda-nunda. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bercepat-cepatlah kalian menuju pengampunan dari Tuhan kalian. Bercepat-cepatlah kalian menuju pengampunan dari Tuhan kalian. Ketika Allah membicarakan atau perintah Allah kepada kita untuk berbuat baik, Allah menggunakan kalimat fasari'u, bercepat-cepatlah, berlarilah, jangan sampai telat. Dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Dalam hadis, badiru bil a'mal, cepat-cepatlah kalian beramal. Kenapa kita disuruh bercepat-cepat sampai berlari, sampai dianggap seperti berlomba? Karena sesungguhnya kita sedang berlomba dengan apa, jemaah? Berlomba dengan waktu dan kesempatan. Selagi kita masih ada kesempatan, maka beramallah. Selagi kita masih ada kesempatan, maka belajarlah. Selagi masih ada kesempatan, sholatlah. Tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Berbuat baiklah, cari bekal. Karena kita berpacu dengan waktu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi setelah ini. 1 menit, 2 menit, 1 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, dan seterusnya. Tidak ada yang tahu. Maka inilah kesempatan kita. Berapa banyak orang yang tiba-tiba dipanggil Allah tanpa ada tanda-tandanya. Si fulan kemarin perasaan bersama kita, bahkan tadi pagi sempat ngobrol ketemu, tiba-tiba berita dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya jemaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih berikan kesempatan kepada kita selalu berlomba menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya manusia itu berlomba dengan waktunya, berlomba dengan kesempatannya. Sebelum Allah cabut nikmat waktu, nikmat kesempatan itu, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah istiqomahkan kita di jalannya. Allah istiqomahkan kita, diberikan taufik dan kekuatan kepada kita, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk selalu bertakarub kepada Allah, untuk selalu menuntut ilmu agama dimanapun berada, sehingga iman Islam, iman amal kita selalu meningkat setiap harinya, setiap waktunya, hari demi hari, sebagai bekal kita menghadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahasan kita pada pertemuan yang berbahagia ini sampai ke hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30
yang kita berikan judul Hududullah, batasan-batasan Allah. Al-Imam menukilkan hadis yang diriwayatkan kepada seorang sahabat, Abu Tha'labah Al-Hushani. Nama beliau adalah Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha faradal fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa saqata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin wala tabhathu anha." Hadisun hasanun rawahu Daruqutni wa ghairuh. Dari Abu Tha'labah Al-Hushani, Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha faradal fara'idha." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan, telah memfardukan faraid, kewajiban kepada kita. Fala tudayyi'uha, maka janganlah sekali-kali kalian sia-siakan, kalian sepelekan kewajiban tersebut. Wa hadda hududan, dan Allah telah memberikan batasan-batasan, aturan-aturan dalam syariat. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melampaui batas dengan batasan-batasan tersebut. Wa harrama asya'a, dan Allah Ta'ala telah mengharamkan beberapa hal. Fala tantahikuha, maka janganlah kalian terjang, jangan kalian langgar keharaman tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sakata an asya'i, diam dari suatu perkara, dari suatu benda, rahmatan lakum, itu sebagai bentuk rahmat Allah kepada kalian. Maka ghairu nisyanin, bukan karena Allah lupa. Jadi mustahil Allah lupa. Allah ada yang lupa, berarti Allah bukan Allah kalau begitu. Allah tidak mungkin lupa. Tetapi rahmatan lakum, tapi rahmat bagi kalian. Maka kata Rasulullah, fala tabhatsu anha, maka kalian jangan membahasnya, jangan mencari-cari perkara yang Allah dan Rasulnya diam dari perkara tersebut. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan lain sebagainya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara takhrij hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Imam Daruqutni, dan juga oleh Imam Tabrani Al-Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Kabir, dan juga dalam kitab Musnad Asy-Syami atau Syamiyin, oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan juga Al-Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Kubra. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Adapun tadi teksnya adalah diambil dari riwayat Al-Imam Daruqutni. Hadis ini memang ada sebagian yang melemahkan, ada beberapa rawi secara ilmu hadis, ada sebagian yang lemah. Yang lemah apanya? Bukan rasulnya, sanad yang meriwayatkan. Orang-orang yang meriwayatkan dari, katakan dari Imam Fulan ke gurunya sampai sahabat, itu ada rawi-rawi yang melalui orang-orang yang dianggap lemah, sehingga ada yang mengatakan hadis ini lemah. Tetapi banyak di kalangan ulama juga yang mensahihkan hadisnya dengan penguat riwayat yang lain, seperti dalam kitab Jami' Al-Ulumi wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menghasankan hadis ini, dan juga sebelumnya Al-Imam Al-Hafidz Abu Bakar An-Sam'ani juga menghasankan hadis ini. Artinya hadis ini hasan, hasan, dan boleh digunakan sebagai hujjah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa Islam itu adalah aturan. Agama yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah aturan-aturan. Aturan apa? Aturan yang mengurus hubungan kita dengan Rabb kita, hubungan yang mengatur antara kita dengan agama kita, hubungan yang mengatur kita dengan sesama manusia, sesama makhluk, dan itu ada batasan-batasannya. Ada yang dilarang, ada yang dianjurkan, ada batasan-batasannya, dan ada juga yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah agama. Maka agama itu kalau disimpulkan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita kepada Rasul,
kepada agama, dan kepada sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah, dengan agama kita namanya ibadah, namanya aqidah. Hubungan kita sesama manusia, transaksi-transaksi, jual beli dan seterusnya, pernikahan dan sebagainya, namanya muamalah dan muasyarah. Itulah agama kita. Dan agama kita syumul, universal, mencakup segala urusan apapun, dunia, akhirat, kecil ataupun besar, dan semua itu ada secara singkat dalam hadis ini. Dan tidak ada agama yang sesempurna agama Islam, yang tidak perlu dikurangi dan ditambahkan. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir dan tafsirnya, di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini adalah apa? Allah memberikan agama Islam sebagai agama yang paripurna, agama yang kamil, yang sempurna, yang tidak perlu dikurangi karena tidak cocok, sudah usang, atau tidak perlu ditambah karena ada kekurangan. Sempurna. Itulah agama Islam, syumul, universal, mencakup segala urusan. Mau cari apa dalam agama Islam? Ada semua solusinya. Ada semua contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian akidah kita. Yang ketiga, agama kita adalah agama yang relevan, yang munasib. Relevan apa? Kepada setiap manusia, mau dia orang Arab, mau dia orang Ajam, mau orang Indonesia, orang Saudi, orang Amerika, orang Afrika, orang manapun, cocok Islam ini. Cocok untuk siapa? Relevan untuk siapa? Sepanjang zaman dan tempat. Dahulu cocok di zaman Rasulullah, di zaman unta orang bilang. Di zaman sekarang, zaman modern juga cocok. Itulah Islam. Cocok sepanjang zaman dan waktu, tidak pernah usang dimakan waktu, tidak sempurna karena kemajuan zaman teknologi. Semua ada dalam Islam, dan semua itu bentuknya adalah apa? Kewajiban-kewajiban, batasan-batasan, keharaman-keharaman, dan diamkan oleh Al-Islam. Itu yang menjadi bahasan pokok kita pada pagi menjelang siang yang berbahagia. Itu sekedar mukadimahnya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam pertama terdiri dari faraid, kewajiban-kewajiban. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para dai-dainya yang bertebaran keluar kota Madinah ke Yaman dan ke beberapa tempat, Rasulullah memperingatkan kepada mereka, termasuk kepada Mu'adz bin Al-Jabal yang dikirim ke Yaman. Wahai Mu'adz bin Jabal, engkau kuutus untuk mendatangi satu kaum, ajaklah mereka kepada Allah, kepada syahadatain la ilaha illallah. Jika mereka menerima itu, beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka kewajiban-kewajiban, salat, zakat, haji, dan seterusnya. Itulah kewajiban. Islam itu setelah bersyahadah, menyerahkan diri kita kepada Allah Rasul. Syahadah itu apa sih sebenarnya? Kesaksian dari diri kita, ikhlas karena Allah, bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, yang wajib disembah hanya Allahu Rabbul Alamin, Rabbul Haq. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku berpasrah diri kepada ajaran yang dibawa oleh Islam, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu apa di antara bentuk pasrah diri? Kita harus menjalankan kewajiban tersebut. Innallaha farada faraida, maka Rasulullah mengatakan Allah mewajibkan kewajiban kepada hamba-hambanya. Kapan? Setelah mereka bersyahadat. Kalau belum bersyahadat nggak ada kewajiban. Makanya kita nggak boleh paksakan, ya, nggak boleh paksakan tetangga kita yang belum beriman untuk sholat. Kok bapak nggak sholat? Wah, bahaya pak. Saya kan tidak muslim. Jawabnya saya tidak muslim, jadi tidak ada kewajiban untuk sholat. Memang benar. Siapakah yang diwajibkan oleh syariat? Yang telah muslim, yang telah memenuhi syarat, yang telah akil balik. Itulah mereka-mereka yang diwajibkan oleh Islam itu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbagai macam kewajiban tersebut banyak jemaah sekalian. Kewajiban tersebut ada yang bersifat fardhu ain. Ada yang bersifat fardhu ain, yang bersifat pribadi, personal. Seperti apa? Salat 5 waktu sehari semalam. Itu harus. Seperti apa lagi? Puasa di bulan Ramadan. Itu yang wajib. Apalagi zakat jika telah ada kemampuan, ada nisab, dan juga haulnya selama 1 tahun.
Kemudian apa lagi? Haji jika mampu, dan seterusnya. Itu namanya kewajiban-kewajiban inti dalam syariat Islam. Itu yang disebut dengan fardu aini. Fardu ain, yang kewajiban setiap kita, wajib, ini hubungan kita dengan Allah. Dan yang paling tinggi apa di antara kewajiban-kewajiban ini semuanya setelah syahadatain, setelah bersaksi kepada Allah dan Rasulnya adalah apa ibu-ibu? Nikah, salat 5 waktu. Dalam hadis yang sahih, awalu ma yuhassabu abdu yaumal qiyamati as-shalah. Dari kewajiban-kewajiban yang Allah faraidkan, yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan kepada orang yang telah Islam, dari sekian banyak, yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah apa? Salat, adalah salatnya. Salatnya yang mana? Salat ini 5 waktu itu. Kalau salatnya benar, maka yang lain akan menjadi benar semuanya. Ini kepalanya, ibarat kalau manusia itu kepalanya, yang lain akan ngikutin kepalanya. Maka pimpinan amalan yang fardu dalam Islam adalah salat, yang lainnya mengikut salat. Salatnya benar, yang lainnya akan menjadi benar. Kalau salatnya rusak, yang lain menjadi rusak. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, Allah memerintahkan kepada malaikat, hisablah salat wajibnya wahai hambaku. Jika ada kurang-kurang, lihat, tutupilah dengan yang sunnah. Maka ada seorang sahabat yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, apa kewajiban yang Allah wajibkan kepadaku? Hadisnya cukup panjang. Salat 5 waktu. Ada yang lain tidak ada yang wajib. Yang lain hanya sunnah. Apalagi puasa. Adakah yang lain? Yang lain hanya sunnah. Dan beberapa hal. Kemudian mengatakan, saya akan pegang yang wajib doang. Yang lain saya tidak peduli. Apa kata Rasulullah? Qad aflaha in shadaq. Orang ini benar, jujur, dan akan masuk surga jika dia benar dengan pernyataannya. Itu sahabat. Nah, kalau kita menyadari bahwa iman kita lemah, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ini, jangankan yang sunnah, yang wajib banyak juga keteteran, telat waktunya. Harusnya sudah sholat, nih gara-gara ngurusin yang lain jadi telat sholatnya. Harusnya bayar hutang puasa kemarin ya, yang waktu puasa datang bulan ternyata udah berapa bulan lewat belum puasa juga. Alasannya apa? Sibuk. Padahal sibuk itu kita buat sendiri, ya kan? Nah, sunnah-sunnah ini ya, yang wajib ini harus dijalankan. Baru yang kedua, yang sunnah-sunnah. Tapi jangan sampai lupa, jangan sampai mengorbankan yang wajib gara-gara sunnah. Jangan sampai mengorbankan yang wajib gara-gara sunnah, karena yang wajib itulah yang pertama kali akan dihisab, terutama sholat. Kalau ini sempurna, kalau kita udah kita usahakan maksimal, kita tambah dengan yang sunnah-sunnah. Makanya qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail, duha, sholat wudu dan sebagainya, itu sesungguhnya untuk menambah dan untuk menempel jika ada kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib kita. Karena ini yang menjadi tolak ukur pertama kali nanti pada hari kiamat. Tapi kalau yang wajib tidak ada, apa yang mau ditempel? Ibarat orang mau jahit baju, bajunya kagak punya, apa yang mau dijahit? Benangnya ada, tapi baju jahit tidak ada, nggak ada gunanya. Begitulah sholat yang waktu, yang wajib itu jemaah sekalian. Maka itulah amalan-amalan yang paling utama yang diwajibkan Allah kepada kita setiap individu, yang disebut dengan fardu aini. Nah, yang kedua adalah fardu kifai atau kifayah. Fardu kifai atau kifayah apa diantaranya? Sholat jenazah. Ketika ada orang meninggal dunia, maka jika ada orang yang menyolati dari tetangga kita, dari jemaah kita, maka yang lain jika tidak sempat tergugurkan kewajibannya, dan yang menjalankan tentunya lebih afdal dan utama dibandingkan yang tidak menjalankan, karena dia mampu mencukupi seluruh orang kewajiban orang. Dan kewajiban kifayah ini jika dilakukan semua berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi contohnya azan ada yang mengatakan wajib. Maka azan ini jika satu masjid sudah azan, ya sudah. Tidak semua orang yang mau sholat azan masing-masing. Di sini satu masjid cukup satu orang yang azan. Karena azan ada yang mengatakan itu wajib, ya kita ambil yang kata anggaplah wajib. Maka azan cukup satu orang, tidak perlu setiap orang mau sholat azan masing-masing. Nanti ramai suaranya. Dikiranya kita ada perlombaan azan di masjid ini. Cukup satu orang. Nah, begitu juga hal-hal yang lain. Ini fardu kifai.
Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Nah, sekali lagi yang fardu ini kata Rasulullah fala tudayyi'uha. Jangan sekali-kali disia-siakan. Lebih baik sunnah-sunnahnya yang kurang daripada yang wajib yang kurang. Contohnya bagaimana? Contohnya ya orang yang batal karena uzur pada saat puasa wajib Ramadan. Puasa wajib Ramadan. Yang pertama dan utama hendaknya yang diganti adalah yang wajib. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu umur kita. Kita nggak tahu siapa yang bisa memastikan bahwa kita akan hidup selamanya. Bahwa sampai besok saya sehat, nggak ada. Maka yang wajib dulu yang ditunaikan. Yang sunnah mah nanti. Begitu juga dalam sholat juga demikian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza uqimatis shalah la shalat illa maktubah." Jika telah diiqamati, kita mau sholat berjamaah, maka nggak ada sholat kecuali yang sedang diiqamati, sholat yang wajib. Artinya apa? Jangan gara-gara memburu qobliyah, imamnya sudah Allahu Akbar, kita masih sholat qobliyah, itu salah kaprah namanya. Orang yang ketinggalan wajib karena memburu sunnah, dia tertipu oleh syaitan. Syaitan itu nggak mau menipu orang dari tingkat 100 langsung 1 tidak, 99 dulu diturunkan bawah. Agama juga ini, sholat sunnah kan agama juga, baik juga, tetapi kebaikannya salah. Kan ada yang lebih tinggi saat itu, yaitu apa? Sholat berjamaah bersama imam. Nah, barang siapa yang gara-gara menjaga sholat, menjaga yang wajib, ketinggalan yang sunnahnya, maka dimaafkan oleh Allah, dan itu bisa diganti. Contohnya, saya habis kajian ini nggak sempat wudhu, saya batal, saya wudhu dulu. Niat saya habis wudhu mau qobliyah dulu nih. Kan ada hadis Rasulullah, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, apa kata Rasulullah? Diharamkan dari api neraka. Saya mesti istiqomah 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, istiqomah supaya saya masuk surga. Diharamkan saya masuk neraka. Saya turun, ya, kita turun ke lantai bawah, sampai di atas mau sholat, tiba-tiba muadzin sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir. Maka kita tidak perlu qobliyah dulu. Enggak apa-apa kita ketinggalan qobliyahnya, langsung ikat sholat berjamaah. Walaupun sedang iqamat, kan bisa ada waktu, tetap kita merapatkan barisan. Kan ini amal bersama, lebih diutamakan ibadah amal yang bersifat pribadi. Itu yang pertama. Kalaupun mau nanti bisa diqadha. Ya bisa dijama setelah ba'diyah ditambah ba'diyah kita. Biasanya cuma 4 rakaat, tambah lagi 4 rakaat. Kenapa? Niat karena qadha sebelum duhur. Itu tidak masalah. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dibalik. Apalagi nih fenomena yang terjadi pada saat Ramadan. Gara-gara ingin menuju masjid yang ramai jemaahnya, yang imamnya mungkin bagus ya kan, memang itu bagus sebenarnya. Tapi kita berangkatnya macet. Kita perkirakan harusnya kita udah tahu harusnya kita berangkat katakan 1 jam atau setengah jam sebelum azan. Ini tidak, udah mepet baru jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Nyampe sana sholat sholat isya-nya berjamaah sudah selesai. Yang ada sudah sholat tarawih. Nah, gara-gara ingin memburu yang sunnah tadi, sholat tarawih kan sunnah. Tidak ada satupun yang katakan wajib. Tapi kita ketinggalan yang utama, sholat di awal waktu berjamaah, sholat isya-nya. Namanya kita tertipu oleh syaitan. Kalau sekali-kali, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau terus-menerus, itu namanya tertipu oleh syaitan. Ini orang yang tidak faqih namanya. Ini orang yang tidak faqih. Semoga Allah selamatkan kita. Maka utamakan yang wajib. Kalau wajib sudah sempurna, maka kita tambah qobliyahnya. Berarti supaya istiqomah salat qobliyah dan ba'diyah, maka siap-siaplah jauh-jauh waktu sebelum waktu salat dikomandangkan oleh seorang muadzin. Harus siap duluan. Baik, itu terkait dengan Allah memfardukan faraid, kewajiban, faridah, fala tudayyi'uha, jangan engkau sia-siakan. Mana sia-siakan di sini jemaah sekalian luas. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat. Kenapa? Karena dalam salatnya mereka lalai.
Nah, ulama tafsir mengatakan lalai dalam sholat ini, sholat yang 5 waktu kita sholat, tapi celaka. Kalau kok bisa? Kenapa? Orang sholat kok celaka? Karena kita lalai. Ini maksud fadla tudyi'uha, menyia-nyiakan, melalaikan sholat, melalaikan waktunya. Kita memang sholat, tapi waktunya di ujung, atau bahkan suka lewat, padahal nggak ada uzur syar'i. Kita tidak dalam sakit, kita tidak dalam kesibukan, kita tidak dalam safar, hanya menyibukkan diri nonton film. Nonton sinetron, nonton bola, sehingga ketinggalan yang wajib. Ini tidak diperbolehkan jemaah sekalian. Maka waktu yang udah lewat, waktu yang afdal itu termasuk melalaikan. Yang kedua adalah apa? Kita tidak khusyuk, rukun-rukunnya kita tidak sempurnakan, mungkin taharahnya kita tidak sempurnakan. Itu bagian dari melalaikan sholat dan menyia-nyiakan kewajiban kita. Kenapa? Kurang persiapan. Jadi orang yang menjalankan kewajiban pun bisa celaka kalau dia tidak mengambil peduli, apalagi urusan sholat. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, kalau Anda ingin melihat di mana kedudukan Anda di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan sholat pada dirimu. Jika Anda ingin melihat di mana kedudukanku di sisi Allah, kedudukan saya di sisi Allah Ta'ala, maka kata beliau, lihatlah sholat pada dirimu. Maksudnya bagaimana? Sejauh mana kita ihtimam menjaga sholat, waktunya, rukunnya, toharohnya, tata cara dan semuanya, maka begitulah sesungguhnya kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah orang Muslim itu dilihat sholatnya saja, bukan yang lain. Sholatnya ini jadi ukuran. Sholatnya benar, menjaga dengan benar, maka yang lain insya Allah. Makanya Umar bin Al-Khattab menulis surat perintah kepada gubernur-gubernur di Irak, di Baghdad, di mana, menulis surat. Kata beliau, wahai para gubernur, perkara yang paling penting dalam diriku, dalam kepemimpinan negara Islam ini adalah apa? Adalah sholat. Karena sholat langsung perintah dari Tuhan semesta Rabbul Alamin. Untuk sholat Allah panggil Nabi dalam surah Mi'raj. Yang lainnya kan turun melakukan wahyu. Ini langsung dipanggil oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad menghadap Allah Ta'ala. Maka perkara yang paling penting adalah sholat bagiku. Faman hafadhaha, siapa yang mampu menjaga sholat dengan benar, waktunya, caranya dan sebagainya, fali ghairihi ahfaz, maka perkara yang lain dalam agama akan mudah untuk dijaga. Ini kunci sebenarnya. Faman dayyaha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan perkara sholat ini, yang ianya pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, maka yang lainnya adhiya, lebih mudah untuk disia-siakan. Ingin lihat siapa kita? Lihat sholat kita. Lihat bagaimana kita di sisi Allah, lihat sejauh mana sholat itu dalam hati kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang memperdulikan dan peduli menjadikan sholat adalah segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka mentarbiyah anak dan generasi kita, lihat sholatnya dulu. Sholat dulu harus dijaga. Belajar bagus harus, tapi sholat jangan sampai tinggal. Belajar harus, tapi dahulukan sholat dulu baru belajar. Yang lain boleh ikut, tapi sholat jangan pernah ditanggal. Karena itu tolak ukur dan itu metode Rabbaniyah dan metode Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir hayatnya pun Rasulullah berpesan, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Sampai 3 kali Nabi Muhammad di akhir nafas-nafas terakhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat ini kewajiban yang paling utama bagi kita semua. Baik, itu tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah mewajibkan yang wajib, yang fardu, maka jangan sampai tuyi'uha, kau sia-siakan yang wajib tersebut atau yang fardu tersebut. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimatullah, secara umum ya, kalimat fala tuyi'uha itu adalah perintah. Perintah dalam arti larangan. Maka hukumnya tidak menyia-nyiakan sholat adalah harus, adalah wajib. Karena menurut ulama aslu fil amril wujub, karena asal perintah itu adalah wajib, selagi tidak ada dalil yang mengalihkan dari yang wajib kepada yang lain. Maka menjaga sholat, menjaga yang fardu dan tidak menyia-nyiakan hukumnya harus, wajib. Menyia-nyiakan berarti dosa kita. Kita termasuk orang yang berdosa. Kewajiban itu banyak, apapun, ya apapun, hubungan suami istri,
yang wajib dulu didahulukan. Itu wajib, tidak boleh disia-siakan. Karena menyanyiakan yang menjadi kewajiban kita, hukumnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah telah memberikan batasan-batasan, telah menggaris batasan-batasan dalam Islam, wilayah yang tidak boleh kita melampauinya. Itulah batasan-batasan. Apa kata Rasulullah? Fala ta'taduha, jangan sekali-kali kalian melampaui batasan tersebut. Kalian menabrak batasan-batasan tersebut, kalian melanggar batasan-batasan tersebut, menjadi haram. Menyanyiakan yang wajib punya haram, menabrak yang menjadi batasan juga hukumnya haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, secara umum bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang dinun wasata, agama pertengahan. Ini agama kita adalah agama pertengahan, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu kiri, namanya dinun wasata, agama pertengahan. Artinya apa? Tidak melampaui batas saat kita melaksanakan, berlebihan dalam melaksanakan, tidak juga terlalu meremehkan ketika kita tidak melaksanakan hal tersebut. Itulah agama pertengahan. Contohnya sebelum masuk kepada materinya adalah orang Yahudi, mereka ketika pakaian untuk ibadah mereka ini zaman dulu, Yahudi bicara zaman dulu ya. Ketika sampai sekarang yang Yahudi yang berpegang kepada Taurat juga demikian. Ketika baju yang mereka pakai terkena najis, maka dibuang baju tersebut atau dirobek dan dibuang, dibakar. Orang Nasrani ini dalam melaksanakan sesuatu perintah agama terlalu melampaui batas, disebut dengan gulu, ifrat. Nah, orang-orang Nasrani mereka gulu juga berlebihan, tapi dalam meremehkan. Kalau orang Nasrani, kalau baju kena najis, mau najis kayak mau kotoran kayak, mereka tetap gunakan untuk ibadah. Itu kan faktanya. Nah, orang Islam adalah dinun wasata, agama yang pertengahan. Tidak Yahudi, tidak Nasrani, tapi pertengahan. Bagaimana umat Islam jika kita punya pakaian yang kita gunakan untuk ibadah terkena najis? Kalau dalam Islam dibersihkan kotoran atau najis tersebut, setelah bersih bisa digunakan untuk ibadah. Itu namanya agama pertengahan. Itulah agama pertengahan. Orang Yahudi kalau istri-istri mereka sedang haid, dipisah tempat tinggalnya, seperti dibuat kandang khusus. Mereka sampai nggak mandi, ngasih makan gue dari jauh, sampai begitunya orang Yahudi. Dekat pun tidak boleh. Orang Nasrani melakukan apa saja sebagaimana dalam kondisi suci. Ini orang Nasrani. Orang Islam boleh dekat, tapi ada batasan. Ini agama Islam, indah Islam ini, ya, indah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan melampaui batas ini jemaah sekalian, melampaui batas ini disebut dengan gulu. Disebut dengan gulu. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan la taqlu fi dinikum, tidak boleh berbuat gulu dalam agama. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Apa contohnya? Contohnya dalam hadis yang sahih, Sahih riwayat Bukhari dan Imam Muslim, ada 3 pemuda datang kepada Nabi Muhammad SAW yang bertanya tentang ibadahnya Rasul, yang mulainya Rasulullah, kemudian puasanya Rasulullah, dan seterusnya. Setelah mendengar cerita dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mereka mengatakan ini mah sedikit. Kenapa? Karena Rasul kan memang Nabi yang maksum, yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau kita harus lebih lagi amalannya. Maka yang satu mengatakan, kalau begitu saya tidak akan pernah nikah, karena nikah itu membuat saya sibuk, saya jadi kurang ibadahnya kepada Allah. Yang satunya mengatakan, kalau gitu saya tidak akan pernah tidur malam, saya akan bangun terus setiap malam selama hidup saya. Karena bangun malam itu, kalau tidur malam banyak membuang waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya kalau begitu puasa sepanjang hari. Nggak akan pernah tidak puasa sepanjang hari.
kecuali yang diharamkan oleh Allah, Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, ternyata kisah ini didengar oleh Rasulullah atau diberitahukan kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka dipanggil. Antum, apakah kalian yang mengucapkan ini dan ini dan ini? Mereka mengatakan, benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Aku adalah orang ini, atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku tidur dan aku sholat. Kalau malam aku tidur juga, sebagian malam, sebagian aku sholat. Tidak kulupakan hakku dan keluargaku, dan tidak kulupakan hak Tuhanku. Makanya aku tidur dan juga aku sholat. Fa aftiru asumu wa aftur. Aku terkadang puasa, terkadang aku tidak berpuasa. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Aku punya hak, Allah punya hak, keluargaku punya hak. Yang ketiga, aku atazawwaju nisa. Aku juga nikah. Aku juga nikah, padahal aku nabi, orang yang paling bertakwa. Aku nikah, kenapa? Nikah tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, nikah itu separuh agama. Nikah itu separuh agama. Tidak ada ibadah terpanjang bagi seorang muslim ketika hidup di dunia melebihi nikah. Di sini pertanyaan, ada yang belum nikah? Kalau emasnya kayaknya banyak. Yang mau nambah juga boleh, tapi diam-diam di belakang. Nikah selagi masih ada kesempatan. Kenapa? Nikah itu ibadah yang terpanjang. Ibadah yang terpanjang. Apapun yang kita lakukan menjadi ibadah, karena niat menjalankan kewajiban ketika kita sudah berumah tangga. Nah, Rasul mengatakan, aku manusia yang paling bertakwa di antara kalian. Aku manusia pilihan Allah, yang paling bertakwa, yang paling zuhud, yang paling mengerti tentang Allah dan agama. Tapi aku juga nikah. Aku menikahi perempuan, bukan hanya satu. Berapa jemaah istrinya Rasulullah? Yang ma'ruf 11, yang hidup bersama 9 sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW. Bukan hanya satu, subhanallah. Tapi yang dinikahi masih gadis hanya satu, itu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasul mengatakan, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Dalam riwayat falaysa minna. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tidak menyukai sunnahku, menolak sunnahku, apa kata Rasulullah? Dia bukan golonganku. Rasulullah menstempel dia dikeluarkan dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun puasanya setiap hari, walaupun bangun malamnya setiap hari, walaupun dia banyak ibadahnya, tapi dia nolak sunnahnya Rasulullah, contoh Rasulullah, maka dikeluarkan dia dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, seandainya aku tahu besok mau mati, ini kata Abdullah bin Abbas, nisbah kepada beliau, dan aku sudah nggak punya pasangan, maka aku nikah dulu sebelum aku mati. Maksudnya apa? Agar aku tidak bertemu kepada Allah, aku tidak sendirian, aku dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, contoh di atas ini adalah gulu namanya dalam Islam. Adalah gulu, berlebihan, tidak diperbolehkan dalam ajaran agama. Kenapa? Hadda hududan fala ta'taduha. Allah telah memberikan batasan-batasan, jangan melampaui batas dengan batasan-batasan tersebut. Nah, dalam Islam istilah melampaui batas, ya, hadis tadi disebut dengan i'tida, ya, melampaui batas. Terkadang disebut juga dengan terjemahnya tentang dalam bahasa kita tetap namanya berlebihan. Kalau kita lihat terjemah dalam tafsirnya adalah berlebihan. Tapi kalau bahasa Arabnya beda. Tanatu'. Ada istilah berlebihan itu adalah tanatu'. Tanatu' pakai ain. Rasulullah mengatakan, halakal mutanati'un. Celakalah orang-orang yang mutanati'un. Siapa mereka? Orang-orang yang ekstrim dalam menjalankan agama. Ekstrim sekali, ya. Ekstrim, benar-benar luar biasa. Pokoknya inilah yang paling benar, yang lainnya semua salah. Harus begini, kalau enggak begini, enggak bukan muslim, bukan sunnah. Ini namanya ekstrim. Dan Rasulullah mengatakan orang begini akan hancur. Orang begini akan hancur. Abdullah bin Umar, beliau menyesali di akhir hayatnya. Selagi masih muda beliau selalu mengamalkan puasa Daud. Dulu santri kami di awal puasa Daud wajib. Jadi puasa Daud apa? Puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan kata Rasulullah. Qiyamul Lail adalah salat terbaik setelah puasa 5 waktu, itu kata Rasulullah.
Nah, Abdullah bin Umar mereka adalah sahabat yang kalau dia meninggalkan sesuatu yang biasa dilakukan kemudian nggak dilakukan lagi, mereka menilai dirinya sebagai munafik. Itu mereka. Maka Abdullah bin Umar pernah menyesali, kenapa saya tidak mengambil sunnahnya Rasulullah aja, puasa Senin Kamis. Rasulullah puasa Senin Kamis. Dan dia puasanya itu memang anjuran Rasulullah, ada hadisnya. Puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Nah, ketika beliau semakin tua, semakin lemah, beliau kemudian tidak mampu lagi. Beliau menyesali hal tersebut, bahkan menilai dirinya, aku munafik kalau begini. Walaupun kalau untuk kita tidak ya, tapi yang dimaksud beliau bukan munafik, bukan. Kalau ini nggak ada masalah sebenarnya. Tapi maksud di sini adalah apa? Yang saya ingin maksudkan di garis bawah di sini adalah apa? Dalam menjalankan agama tidak boleh melampaui batas ekstrim yang luar biasa. Kayak orang-orang Khawarij. Ibadahnya mereka luar biasa, puasanya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa. Bahkan Abdullah bin Abbas pernah bercerita, kalau kita melihat mereka sholatnya dan puasanya kita malu. Begitu panjang sholatnya sampai jidatnya itu hitam. Maaf, seperti bapak-bapak kalau lagi ke Saudi kan atau inilah kemana pun ada korban kan sapi itu, maaf sininya bagian belakangnya itu kan keras, alis hitam, kapalan, begitulah jidat mereka. Saking apa? Saking banyaknya ibadah, tangannya sampai kapalan, saking panjangnya ruku dan sujudnya. Tapi mereka ekstrim dalam agama. Sehingga Rasulullah mengatakan mereka baca Quran, tapi cuma sampai di tenggorokan. Ekstrim. Orang yang ekstrim dalam agama, dia pasti akan hancur dengan sendirinya. Makanya kata Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan, muta'amikuna ghalun mudawizuna hudud wa aqwaluhum wa afaluhum. Jadi orang-orang yang hancur itu mutanatti'un, orang yang ekstrim adalah orang-orang yang terlalu berlebihan, berbelit-belit, menyusahkan diri sendiri melampaui batas, baik perbuatannya ataupun perkataannya. Pokoknya kalau enggak begini ya harus begini, begitu. Kalau enggak gitu. Jadi agama kan tidak selalu hitam putih. Tidak selalu seperti itu. Ini harus. Maka orang-orang begini jemaah sekalian kata Rasulullah hancur. Kemudian yang berikutnya ada istilah tasyaddud. Itu juga nggak boleh. Tasyaddud artinya apa? Memberat-beratkan. Tasyaddud shin ya, sy. Jadi tasyaddud double d-nya. Tasyaddud artinya apa? Berlebihan dalam memberatkan diri. Itu juga nggak boleh dalam Islam. Rasulullah mengatakan, la tusaddidu ala anfusikum fayusaddidullahu alaikum fa inna qauman shaddadu ala anfusihim saddadallahu alaihim fatilka baqayahum fi sawami wad diyar wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Hadis sahih dalam riwayat Abu Daud. Rasulullah mengatakan, la tusaddidu ala anfusikum, janganlah kalian terlalu memberatkan diri kalian dalam menjalankan agama ini. Barang siapa yang telah memberatkan diri dalam menjalankan perintah agama ini, maka Allah pun akan membuat keras kepada mereka. Dalam riwayat, barang siapa yang tasyadud pada diri sendiri, maka dia akan hancur. Sesungguhnya tasyadud dalam syariat itu adalah peninggalan sawami, orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, yang mereka buat-buat, yang sebenarnya Allah tidak memerintahkan kepada mereka. Contohnya apa? Mereka tidak nikah. Ruhban itu tidak nikah. Tidak nikah bukan ajaran Allah dan Rasulnya. Saya nggak mau nikah karena nikah itu menyibukkan diri, kayak tadi kisah 3 orang itu. Ini adalah peninggalan ajaran-ajaran yang dibuat-buat oleh manusia, oleh tokoh-tokohnya, dan ini tidak dibenarkan dalam syariat. Maka tasyaddud, terlalu memberatkan, sebagaimana kisah Khawarij tadi itu, orang-orang begitu akan hancur dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya adalah i'tida, sebagian dalam hadis tadi, melampaui batas. Itu juga tidak dibolehkan. Dalam Al-Quran ada banyak ayat tentang hal ini. Contohnya, ketika Allah berkisah tentang perintah berjihad. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Allah mengatakan, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, berperanglah kalian wahai manusia orang beriman di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum wala ta'tadu, orang-orang yang memerangi kalian, tapi ingat, wala ta'tadu, janganlah melampaui batas.
Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Apa contohnya? Larangan yang dianggap melampaui batas dalam Islam, membunuh musuh dan dimutilasi, itu nggak diperbolehkan. Membunuh perempuan dan anak-anak tidak diperbolehkan, apalagi menghancurkan infrastruktur. Sebagaimana yang hari ini kita saksikan, kebiadaban orang-orang Yahudi menghancurkan, bukan hanya manusianya dibunuh, semua yang ada di muka bumi dihancurkan oleh Israel, saudara-saudara kita, dan tempat tinggal mereka orang-orang Palestina. Ini namanya melampaui batas. Semarah-marahnya kita, nggak boleh kita mutilasi mereka, ya kan, nggak boleh. Ini diharamkan oleh Islam. Mah kesempatan nih, bantu nih, habisin, nggak boleh. Ya, bunuh, dia pukul, kita pukul. Ada namanya kisos, kita pukul seberat itu kita pukul. Kalau kita kan enggak, dipukul sedikit kita balas, kita pukul, kita tusuk, ya, kita lukai. Ya, itu namanya melampaui batas. Kita cuma dijubit, kita tusuk pakai pisau, itu namanya melampaui batas, enggak diperbolehkan, haram dalam Islam. Membalas boleh, tapi jika kita mampu, kita maafkan, itu terbaik untuk kita. Ya, untuk kita. Itu namanya melampaui batas, dan ini tidak diperbolehkan. Yang berikutnya ada istilah juga melampaui batas adalah takalluf. Memaksakan diri, mengada-ada. Dalam Islam juga nggak diperbolehkan. Tidak ada tapi diadakan, dipaksa, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ada Qur'annya, ada hadisnya juga banyak lah. Contoh dalam Al-Quran, Rasulullah SAW mengatakan, ma'ana minal mutakallifin, aku bukan orang-orang yang mengada-ada, yang bertakalluf, mengadakan sesuatu yang saya tidak mampu, nggak perlu. Dan Rasul juga, Umar bin Khattab mengatakan, kita dilarang untuk berbuat takalluf, melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu dan tidak perlu. Itu tidak boleh, ya. Itu bukan perkara yang baik. Kalau tidak mampu, ucapkan tidak mampu, nggak usah dipaksakan. Mentang-mentang kita udah biasa ngaji di Al-Azhar, ya kan? Ketika ditanya, kan orang yang biasa ngaji, apalagi pakai jilbabnya panjang, pulang ke rumah ditanya, dipanggil ustazah atau ustadz, kalau begini hukumnya apa? Kita sering ngaji dan dia tahu kita sering ngaji. Kalau kita bilang saya nggak tahu, ada rasa malu kadang-kadang. Maka kita paksakan diri kita untuk menjawab. Itu namanya takalluf dan itu tidak diperbolehkan. Katakan, aduh, saya ngaji tiap minggu sih, tapi saya belum tahu itu hukumnya. Nanti deh saya tanyakan lagi. Kan nggak ada masalah, selesai urusan. Tapi untuk ngomong jujur ini berat. Ini namanya talbisu syaiton. Kepada orang yang sedang mulai soleh yang mulai baik ini, ditalbis oleh syaiton. Kita lagi menuju kebaikan tapi merasa diri kita ini sudah baik, merasa diri kita ini sudah soleh, merasa diri kita ini sudah menjadi orang yang solehah. Kalau ngomong tidak tahu, kayaknya malu. Ini talbisu syaitan. Syaitan menggoda kita. Kalau kamu bilang nggak mau, nanti orang nggak hormat sama kamu lagi, kamu nanti nggak dipanggil lagi orang yang solehah. Ada rasa malu. Oh, hukumnya begini kayaknya sih, padahal kayaknya. Itu namanya takalluf. Itu tidak diperbolehkan. Apalagi orang yang dipanggil ustadz. Pak Ustadz, kalau begini apa hukumnya? Oh begini, padahal dia tidak tahu. Ya, tidak tahu, ini juga tidak diperbolehkan. Itu diantara beberapa hal makna berlebihan dalam Islam. Ada makna takalluf, makna tasyaddud, mutanati dan sebagainya. Ada lagi jemaah sekalian yang mungkin juga pernah saya sampaikan, makna berlebihan yang lain dalam Islam adalah israf. Satu lagi namanya mubadzir. Ada israf, ada mubadzir. Bahkan dalam dalam hadis Rasulullah SAW pun dalam ayat, bahkan Allah Taala mengajarkan kepada kita doa. Wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita doa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana, dan israf kami. Wastabit aqdamana, dan tetapkanlah kakiku di jalanmu ya Rabb. Wansurna 'ala qaumil kafirin, dan tolong kami ke atas orang-orang yang kafir. Nah, di sini ada kalimat israf.
Jadi manusia itu kenapa di sini ada doa dalam surat Ali Imran ayat 147. Ini bagus untuk dihafal. Surat Ali Imran ayat 147. Dekat dengan tadi ayat yang tadi dibaca oleh Ustaz. Setelahnya ya, 1-2 lembar setelahnya atau 1 lembar setelahnya. 1 halaman setelahnya. Ini adalah doa yang mengisyaratkan bahwa manusia kaum muslimin suka berbuat israf. Israf. Apa itu israf? Israf adalah melakukan sesuatu yang ada manfaatnya tapi melampaui batas, melampaui kepatutan, melampaui keperluan. Sudah nggak perlu sebenarnya tapi tetap dilakukan. Cukup dengan harga 1.000 tapi kita harus beli yang 10.000 contohnya, namanya israf. Ada manfaatnya tapi melampaui batas. Melampaui batas. Itu namanya israf. Contoh dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wa kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian. Terserah minum apa, makan apa saja. Tapi catatan di sini, wala tusrifu, jangan melampaui batas. Makan kan perintah Allah, ada manfaatnya, tapi nggak boleh melampaui batas. Sudah kenyang, dipaksa kita tarik perut kita sampai ujung kaki, istilahnya gitu kalau kami di pondok dulu. Ada orang yang makannya banyak ya, itu perutnya tuh sampai ujung jempol katanya, bisa ditarik perutnya. Itu namanya melampaui batas. Ya, sampai setelah habis makan nggak mampu berdiri, itu namanya melampaui batas, bisa jadi haram, minimal makruh, yang paling berat adalah haram. Itu namanya israf. Dan juga minum, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf, melampaui batas walaupun ada manfaatnya. Kita bisa, ibu-ibu kalau mau belanja dari kompleknya, dari rumahnya, bisa jalan kaki, kalau lebih jauh bisa naik motor biasa, motor untuk metik lah. Tapi supaya kelihatan keren, ibu-ibu kelihatan kelihatan keren begitu, naik motor apa? Motor laki-laki, CBR dan seterusnya. Itu melampaui batas namanya. Melampaui batas. Itu ada manfaatnya, tapi sudah nggak perlu itu. Dan ini minimal hukumnya makruh, yang berat adalah haram. Kita bisa makan dengan 100 untuk 2-3 orang, tapi kita habiskan 1 juta, padahal sama saja rasanya, cuma sampai di tenggorokan. Itu namanya israf dalam makan dan minum, itu juga tidak diperbolehkan. Begitu juga dalam berinfak, nggak boleh israf, melampaui batas. Batasan berinfak di jalan Allah nggak boleh melebihi sepertiga dari harta kekayaan kita, karena kita masih punya keturunan ahli waris. Ketika kita menginfakkan lebih dari aturan itu, maka jadi haram. Kenapa? Kita telah mendolimi ahli waris kita, nggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi semua harus ada aturan, harus seimbang, ya, harus seimbang. Ini namanya israf. Yang terakhir adalah mubadzir. Mubadzir itu apa sih? Sarfu syai' fi ma la ya'ni. Kalau mubadzir adalah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Itu namanya mubadzir, ya, berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dalam Quran Allah mengatakan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu rabbih kafura. Allah mengatakan, wala tubadzir tabdzira, jangan kamu berbuat mubadzir tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, karena orang yang berbuat mubadzir itu teman-temannya syaitan. Wa kana syaitanu rabbih kafura, dan syaitan itu selalu berbuat kufur kepada Tuhannya. Ketika Allah berbicara tentang israf, Allah mengatakan Allah nggak suka orang berbuat israf, nggak suka. Tetapi ketika Allah mau bercerita larangan terhadap mubadzir dalam surat Al-Isra ayat 26-27 ya. Al-Isra 26-27. Allah menyamakan orang yang berbuat mubadzir itu temannya siapa? Syaitan. Kenapa perbedaannya? Kalau israf melampaui batas tapi masih ada manfaatnya. Kalau mubadzir melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya, maka disebut dengan mubadzir. Nah, kadang-kadang kita terjebak di dalamnya. Paling banyak adalah israf. Handphone cukup dengan yang harga sekian, kita harus beli sampai berlipat-lipat ganda. Tiap bulan harus ganti, ngikutin
perkembangan zaman, gaya hidup. Itu namanya israf. Nah, apa contoh mubadir jemaah sekalian yang sama sekali nggak ada manfaatnya? Ada yang bisa ngasih contoh kira-kira? Yang dilakukan oleh Ahlul Hisab. Merokok itu sama sekali tidak ada manfaatnya, baik secara medis apalagi secara agama. Saya temukan ada 19 dalil rokok itu sebenarnya dilarang oleh agama. Nah, ketika orang merokok itu dia telah berbuat mubadir, maka temannya mubadir adalah siapa? Syaitan. Jadi dia bukan israf. Kalau israf masih ada manfaatnya lah. Sedikit ya, makan, minum, mobil apa berlebihan masih ada, walaupun bisa dosa, minimal makruh. Tapi kalau mubadir jelas-jelas haramnya. Kalau mubadir jelas-jelas temannya syaitan. Jadi pertanyaannya, ada nggak suami-suami kita yang mungkin bahkan anak-anak kita, bahkan mungkin ibu-ibu yang ngerokok, yang masih suka suaminya anak yang ngerokok, maka ibu ridho kalau temennya dan suaminya temennya syaitan. Jadi ibu ditemani oleh syaitan tidurnya. Gimana tuh kira-kira ibu-ibu sekalian? Punya suami yang masih ngerokok, berarti sama dengan ibu sedang bersuami dengan temennya setan. Dia kayak setan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bicara dari konteks ayat ini, nggak kemana-mana ya. Bicara dari konteks ini, disampaikan kepada yang masih ngerokok. Ya. Ini bukan mubadir, wahai suamiku. Ini bukan israf, tapi ini mubadir, sudah jelas. Kesepakatan ulama haram itu sudah jelas. Itu baru satu dalilnya. Itu baru satu dalilnya. Tuh hal-hal yang lain, contoh yang lain itu banyak. Tapi ini, apalagi miras ya, apalagi hal-hal yang itu udah jelas nggak ada manfaatnya, ada merugikan. Masya Allah. Bahkan dalam penelitian ya, dalam buku yang pernah saya tulis, 60-70% para perokok itu orang-orang menengah ke bawah. Orang menengah ke bawah. Salah seorang yang punya pabrik rokok terbesar di NKRI ditanya waktu di kantornya, kok Anda membuat pabrik rokok, mengasih rokok, mengerokokkan orang Indonesia, termasuk generasi muda bahkan perempuan, tapi Anda kok nggak ngerokok? Apa katanya? Kami buat rokok itu bukan untuk saya rokok, ini untuk orang-orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Kan ada tulisannya sekarang, merokok dapat menyebabkan kematian, bukan hanya kanker, kematian. Berarti orang yang ngerokok dia bisa baca nggak sih kira-kira sebenarnya? Nggak bisa baca. Orangnya profesor, doktor, ketika pegang rokok jadi bodoh dia, nggak bisa baca. Sudah jelas ya. Bahaya rokok bisa menyebabkan kematian. Masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mubadir. Belum lagi efek-efek yang lain jemaah sekalian. Baik, ini beberapa istilah dalam syariat. Ya, syarah dari tadi. Wa haddada hududan fala ta'taduha. Allah melalui lisannya Rasulullah SAW mengatakan, Allah telah memberikan batasan-batasan, jangan kalian melampaui batas, berlebihan dalam batasan tersebut. Itu minimal makruh sampai kepada puncaknya haram, ya, haram bahkan menjadi temannya syaitan. Naudzubillah min dzalika. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai kalimat penutup tentang bahasan yang tadi itu ya, rokok adalah bagian candu terbesar di negara Republik Indonesia. Rokok adalah candu. Rokok adalah candu yang dilindungi. Orang bisa meninggalkan narkoba. Orang bisa meninggalkan yang lain, tapi untuk rokok beratnya luar biasa. Ya. Kok bisa, kenapa? Sebenarnya gampang, karena nawaitunya yang kurang. Allahumma nawaitu, paksakan ya Allah, paksakan aku supaya bisa meninggalkan rokok. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Semoga yang di sini ya tidak ada suaminya atau teman atau istri atau anak yang merokok. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya dengan merokok kita menyumbang perbatangnya kepada musuh Allah untuk menghancurkan kita sendiri umat Islam. Na'udzubillahi min dzalika. Baik. Kemudian lanjut kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Kemudian Allah mengharamkan asya, beberapa hal ya, atau beberapa hal, fala tantahikuha, maka jangan dilanggar, kata Rasulullah. Apa yang diharamkan, stop, jangan dilanggar. Kalau sudah dikatakan haram, berhenti. Dalam sahih
Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pasangan suami istri yang tinggal di luar kota Madinah atau di pinggiran kota Madinah. Mereka menikah, hidupnya bahagia. Tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu tua datang kepada mereka, yang mengatakan, wahai anakku, kepada yang laki-laki, wahai putriku kepada yang perempuan. Dikatakan, kalian adalah anak-anakku susuan. Jadi kalian ini saudara susuan. Kaget mereka, karena saudara susuan sama dengan sebagaimana saudara satu nasab. Itu dalam syariat. Kapan? 5 kali minum. Anak bayi itu kenyang, maka sudah menjadi saudara. Ada yang katakan 10, tapi turunkan menjadi 5 kali minum. Itu menjadi saudara. Agar mereka kaget, mereka belum terima, karena mereka selama ini nggak pernah tahu. Dan sampai mereka sudah nikah pun tidak ada pernah yang memberitahukan bahwa mereka ini saudara susuan. Sehingga mereka datanglah kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan ya musibah yang sedang menimpa mereka. Ya Rasulullah, kami sudah hidup bahagia ya Rasulullah, kami sepasang istri ya Allah, suami istri yang sudah hidup bahagia. Tiba-tiba ada orang yang datang mengatakan bahwa dia adalah ibu daripada kami, jadi kami adalah saudara susuan. Apa kata Rasulullah? Bagaimana? Faqad qila. Ya sudah, telah dikatakan, sudah nggak ada lagi. Maka mereka langsung cerai. Cerai. Jadi ketika ada ini haram sudah berhenti. Kalau kita kan nggak haram, masa sih? Tanya dulu yang lain, cari tahu yang menghalalkan. Ada orang dia nggak mau nanya ke saya, kalau saya bilang dia pasti haram. Dia nanya ke orang lain. Kira-kira siapa yang berfatwa dia tidak haram? Begitu kita hari ini jemaah sekalian. Kalau sahabat tidak. Dikatakan haram berhenti langsung, ya. Dikatakan haram langsung berhenti. Kalau kita tidak, apalagi sekarang udah zamannya canggih, dia searching dulu. Wah, ada yang mengatakan boleh kok. Udah selesai udah. Kalau udah begitu. Akhirnya saya bilang, kalau Anda masih nggak percaya, kenapa nanya? Udah cari sendiri aja kalau begitu. Kan gitu, kalau udah dikatakan haram, dalilnya jelas, tapi mencari-cari yang bolehkan. Berarti Anda bertanya untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Nah ini ya. Maka kalau sudah haram harus berhenti. Apa kata Rasulullah? Fala tantahikuha, jangan sekali kalian melanggarnya kalau sudah haram. Karena haram itu adalah dosa. Dosa itu tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mau kecil ataupun besar. Kemudian pertanyaan, apa yang diharapkan oleh Allah yang diharamkan oleh kitabnya dan sunnahnya? Atau kesepakatan ulama, ijma ulama. Kalau katakan haram ya sudah, jangan dilanggar lagi. Kalau sudah dikatakan haram, jangan dilanggar lagi walaupun akal tidak menerima, hati belum terima, belum siap. Kalau dikatakan haram ya sudah, tinggalkan. Enggak boleh sedikit-sedikit tinggalkan haram. Sebenarnya meninggalkan haram itu enggak boleh sedikit-sedikit jemaah sekalian. Kalau melakukan perintah agama, fa'tu minna mastata'tum. Melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan. Mau haji, tapi bagi yang mampu kita bisa nyicil pelan-pelan. Ya kan? Bisa nyicil pelan-pelan. Anak kecil mau sholat, belum bisa sholat, ya kita awali dari semenjak kecil pelan-pelan kita siapkan sebelum datang waktunya. Artinya sedikit demi sedikit boleh mendatangi hal-hal yang wajib. Tapi kalau perkara haram tidak boleh. Nanti dulu dikurangi dulu haramnya 100, kurangi 99, besok kurangi 98 sampai akhirnya kita nggak sama sekali lakukan. Nggak boleh. Kenapa? Pertama, haram ya haram. Mau sedikit ataupun banyak. Yang kedua, kita tidak pernah tahu kapan umur kita akan berakhir. Bayangkan kalau kita mati dan kita masih melakukan yang haram, maka jelas neraka jahanamlah tempat kita. Na'udzubillahi min dzalika. Makanya kita doa kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan. Jika sudah jelas itu haram menurut agama, Allah berikan kekuatan dalam diri kita untuk meninggalkan hal tersebut. Tidak gampang meninggalkan yang haram, apalagi sesuatu yang kita anggap itu biasa-biasa saja selama ini. Itu beratnya luar biasa. Disitulah iman kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak perlu ngaku sebagai ahlu sunnah, paling nyunnah di muka bumi kalau masih suka yang haram. Ya, ngambil barang orang masih senang, dianggap biasa, tapi bicaranya setinggi langit tentang sunnahnya nggak ada gunanya. Kenapa? Karena haram harus ditinggalkan, itu menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ini bahasan yang terakhir. Wasakata an asya'i rahmatan lakum ghairu nisyanin wala fala tabhathuha anha fala tabhasu anha. Jika Allah dan Rasulnya diam dari suatu perkara, ini sesungguhnya adalah rahmat bagi kalian, bukan karena Allah lupa terhadap perkara itu. Fala tabhathu anha, maka jangan sekali-kali dicari-cari tahu
ya nanti akan susah sendiri. Akan susah sendiri, ya kan? Mungkin masih ingat ya, salah satu sebab surat yang kedua dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah disebut dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah apa artinya? Sapi betina. Dari mana pengambilan surah Al-Baqarah itu? Dari kisah di zaman Nabi Musa. Jadi hadisnya cukup panjang ya. Hadisnya cukup panjang. Hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya di zaman Nabi Musa, tapi tidak dikaruniai seorang anak. Nah, saudaranya atau saudari dari istrinya itu punya anak. Maka dia datang kepada saudaranya dan dipanggillah anak dari saudara tersebut, dikatakan, "Nak, ommu atau pamanmu ini atau bibimu ini kaya raya, hartanya banyak. Tidak ada yang mewarisi. Nanti kalau om dan bibi sudah mati, akan kami berikan kepada kamu, wahai nak." Itu pesan daripada tantenya dan omnya saat itu. Ini kisah nyata dalam hadis. Kemudian setan datang kepada si pemuda tadi. Kan kamu akan jadi ahli waris tunggal. Tapi kapan? Kalau om dan tantemu mati. Nunggu mati ya kelamaan dong, katanya. Kata setan dibisiki. Nunggu mati kelamaan, akhirnya dibunuh. Bunuh aja biar cepat. Dan dia agak cerdas. Dibunuh, dibawa, dilempar ke kampung sebelah. Bukan di kampungnya. Nah, di pagi hari Bani Israel bangun, loh kok ada mayat ini? Siapa yang membunuh? Akhirnya ributlah mereka. Ribut, nggak ada satupun yang ngaku. Maka datanglah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengadukan tentang masalah yang sedang terjadi. Maka doa wahai Musa kepada Tuhanmu untuk menunjukkan siapa pembunuh ini yang zalim ini sebenarnya. Kita jadi kambing hitam nih wahai Musa. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan firman-Nya, sembelih seekor sapi. Kata mereka, aneh Nabi Musa, Tuhanmu juga aneh nih Musa. Kan kami tanyakan siapa yang menyembelih, yang membunuh dua orang ini. Kok kami diperintahkan untuk menyembelih sapi? Apa hubungannya? Tanya kepada Allah, kenapa disuruh sembelih? Apakah Allah sedang bermain-main dengan kami? Itu kata Bani Israel. Kemudian ditanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan kepada mereka, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikun awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Allah perintahkan ini untuk membuka rahasia nanti siapa yang membunuh dua orang yang dilempar di kampung kalian. Kerjakan saja. Nanya bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana sifat dan sebagainya. Akhirnya mempersulit mereka. Bahkan di akhir ayat, kalau mereka tidak mengatakan insya Allah besok kami mendapatkan, apa kata Rasulullah, mereka sampai kapanpun tidak pernah mendapatkan sapi tersebut. Kenapa? Terlalu banyak bertanya sesuatu yang nggak penting. Padahal kata ulama, kalau dari pertama sembelih seekor sapi betina, sembelih sudah cukup. Maka tidak mempersulit mereka, maka akan ketahuan siapa yang telah membunuh dua orang tersebut. Karena mereka bertanya-tanya lama, akhirnya sapi tersebut dapat ditemukan. Kenapa? Karena sifat dan cirinya semakin dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hadis. Kemudian setelah disembelih jemaah sekalian, maka diambil salah satu bagian dari tubuh sapi tersebut, dipukulkan kepada dua mayat tersebut. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa, dipukulkan dan ditanya, siapakah yang membunuh kamu? Maka mereka bangkit ya dari matinya, yang membunuh adalah si fulan bin fulan yang tidak ubahnya adalah keponakan dari yang dibunuh tersebut. Maka terbongkarlah rahasia. Inilah sebab kenapa surah Al-Baqarah menjadi surat Al-Baqarah daripada kisah tersebut. Dan ini adalah bagian satu dari tafsir sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun perkara yang Allah dan Rasulnya diam, itu rahmat Allah bagi kalian. Ya, sebagaimana tadi kalau langsung disembelih, sapi sudah cukup, nggak perlu macam-macam. Sapi apapun, mau laki, mau betina, mau kecil, mau besar, warna apapun boleh. Tapi gara-gara banyak bertanya Bani Israel, sebenarnya Bani Israel itu bertanya untuk menghindar. Nah, tapi ujungnya menyulitkan diri sendiri. Contoh, bapak atau ibu perintahkan anak, "Nak, tolong ambilkan air." Anak kita sebenarnya agak malas-malas. "Air apa, Bu?" "Ma, air putih." Dia tanya lagi, yang dingin atau yang biasa atau yang hangat? Yang hangat. Air teh atau air kopi?
Akan sulit jadinya. Padahal kalau ambil air aja, mau dingin kayak mau hangat kayak mau kopi, selesai sudah. Ini kisah ya, ataupun ini makna daripada sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendetailkan sesuatu yang nggak perlu, itu semakin mempersulit diri kita sendiri. Bukan takwa itu sebenarnya, itu ngeles, itu sisa-sisa dari peninggalan Bani Israel. Walaupun kita kadang-kadang menganggapnya itu sebagai ciri orang yang zuhud, orang bertakwa, bukan. Itu orang yang tanpa dengan ilmu. Itu adalah kebiasaan Bani Israel. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Nah, dari hadis ini maka muncullah turunan kaidah dalam syariat. Apa yang syariat diam, rahmat, bukan karena Allah dan Rasulnya lupa, maka nggak usah dicari-cari detailnya, akan mempersulit diri kalian sendiri. Maka dari sini muncullah turunan kaidah ya, rumus dalam Islam. Yang kemudian dengan rumus inilah Islam itu relevan. Makanya kenapa Islam dikatakan relevan? Karena Qur'annya hanya 30 juz, tapi bisa menangani setiap permasalahan yang masih ada di dunia ini. Selagi dunia masih ada, Quran dan hadis cukup untuk menanganinya. Kenapa? Karena Islam dan hadis punya kaidah, punya rumusnya untuk solusi hal tersebut. Nah, di antaranya adalah apa? Kasus ini adalah muncul turunan dari hadis yang tadi di atas, bahwa al aslu fil uqudi wa muamalati wal asya al ibahah. Jadi asal segala sesuatu, apapun yang ada di muka bumi ini, muamalah, muasyarah apapun, akad apapun, itu semua aslinya adalah boleh, mubah, jawaz, nggak ada masalah. Sehingga datang dalil yang mengharamkan. Ya. Muncul berikutnya adalah apa? Al aslu fi ibadah adalah tahrim. Asal ibadah itu adalah haram, kecuali jika ada dalilnya. Maka ibadah harus dipastikan dalilnya ada, kita ibadah. Tapi kalau yang silahkan, mau makan apa, melakukan apa, kerja apa, membuat apa, silahkan, selagi tidak ada larangan dari Allah dan Rasulnya ataupun kesepakatan para alim ulama kita, maka diperbolehkan. Dan dari hadis ini maka dapat kita pahami, sesungguhnya sesuatu yang diharam di dunia ini lebih sedikit dibandingkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan jelas dalam Qur'annya. Yang tidak diharamkan lebih banyak lagi yang enggak disebutkan dalam Al-Qur'an. Itulah rahmat bagi kita semuanya. Itulah rahmat bagi kita semua. Halalnya itu lebih banyak daripada yang haram. Maka kalau orang bilang kalau kita paham agama jadi takut banyak larangannya. Kita cuma ingat larangannya doang. Kenapa aku nggak mau ngaji? Saya takut kalau ngaji semakin banyak tahu halal, haram. Jadi akhirnya gerak saya jadi susah katanya. Saya kan seorang bisnismen, ya, katanya. Padahal yang diharamkan itu sedikit daripada yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Yang diam oleh Allah itu berarti halal, ya. Kecuali apabila ada dalil yang jelas tentang hal tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, ya. Contoh dalam hal ini adalah hukum seorang wanita ketika mau puasa atau ketika mau umrah dan haji memakan pil atau obat yang dapat mengatur haid. Bukan menghentikan total. Itu kan tidak ada dari hadisnya secara khusus, secara spesifik itu nggak ada. Nggak ada dalil haram mengatur haid ketika puasa dan ketika umrah dan haji. Kan puasa setahun sekali. Nah, kadang-kadang sering terpotong dengan haid. Umrah kan cuma nggak setiap tahun kita bisa berangkat. Kadang-kadang ada orang yang puluhan tahun baru bisa berangkat. Yang di sana kita haid, atau haji yang di sana haid, kan sayang. Maka minumlah pil supaya menyesuaikan supaya ketika di sana itu tidak ketemu dengan haid. Boleh apa enggak sih secara hukum? Nah, ulama mengatakan larangannya tidak ada. Berarti boleh selagi satu, obat tersebut tidak menghentikan secara total. Menghentikan total habis minum itu memang udah nggak haid lagi. Kalau itu haram hukumnya. Hanya mengatur kan tidak menghentikan secara total. Hanya mengatur, menyesuaikan. Yang kedua, tidak memudaratkan. Kalau ada mudaratnya kepada tubuh, kesehatan secara khususnya, maka itu menjadi perkara yang haram. Yang menjadi perkara yang haram. Inilah contoh di antara sesuatu yang diamkan oleh syariat tetapi dihukumi oleh ulama itu boleh. Kenapa? Karena tidak adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sudah sampai waktunya. Baik ya, itu ya mungkin banyak contohnya tentang masalah ini, tapi insyaallah sambil jalan ke depan insyaallah kita jika ada waktu kita sisipkan sedikit demi sedikit. Barakallahu fikum. Itu yang bisa disampaikan dari hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-30 tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menambah iman dan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin.